Tapi Indonesia sejak zaman transisi PJ ini agak tersendat pembangunan. Inilah momen definitif pimpinan daerah. Mana ada yang sonorido, ada yang kun fayakun, ada kita apa nih? Udah kita itu aja deh. Kami artinya nggak siap. Begitu kita daftar, saya udah bilang sama Mas Pram, Mas, maaf, Jakarta ini oranye, Jakarta bukan merah, nggak terlihat warna merahnya di Jakarta. Kita sembunyi di warna oranye, tidak ada lambang partai karena kami paham kami cuma sendiri lawan 14. Sekolah gratis, negeri dan swasta. Kita bebaskan semua, kita putihkan semua ijazah anak-anak kita yang tidak tertebus karena tidak punya ekonomi. Kalau dulu setiap tahun harus verifikasi, besok langsung 8 semester Ibu. Kita kerjasama dengan kampus sampai anak-anak lulus wisuda dibiayai oleh Pemda DKI. Mas Pram dan kita akan membangun jaringan CCTV di seluruh RT RW se-Jakarta yang totalnya 30.418 titik. Kampung-kampung ada yang punya CCTV, tapi yang masang pribadi-pribadi. Kalau besok pemerintah daerah yang pasang. Jadi pada waktu saya di WA oleh Bang Bim untuk acara ini, saya nggak siap buat datang karena saya belum dilantik jadi wakil gubernur. Jadi belum tepat saya memberikan kata sambutan. Tapi alhamdulillah tim transisi telah bekerja. Karena itu saya sangat setuju dengan tema besar ini, yaitu usulan, memberikan usulan kepada tim transisi, lahirkan sebuah gagasan, kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok. Tadi Bang Wim sudah bicara, Jakarta ini bukan hanya Betawi, tapi Jakarta ini kosmopolitan. Tapi tentu sekarang kita punya keleluasaan untuk meningkatkan kebudayaan Betawi. Karena kemarin dulu ada perda, karena ini ibu kota, kebudayaan tidak boleh ditonjolkan. Karena itu yang membuat kebudayaan Betawi tersingkirkan. Adanya di pinggir-pinggir. Sekarang sudah waktunya kita majukan lagi, karena itulah momen. Jadi alhamdulillah, tidak mungkin pembangunan itu hanya dalam satu periode, nggak mungkin. Pasti berkelanjutan. Itulah awalnya di saat kami berdua diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kunjungan pertama kali mengunjungi para mantan gubernur, dari mulai Bang Yos ke Bang Fauzi, termasuk ke Ahok, terakhir ke Bang Anies. Karena kami tahu mereka punya visi misi tentang Jakarta. Tidak mungkin gubernur baru ini walaupun kami punya program tapi tidak melanjutkan pembangunan mereka. Itu nggak mungkin. Karena itu bahasanya berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, kami sadar 5 tahun itu waktu yang sangat pendek, Bu. Sangat pendek. Apa yang bisa dilakukan dalam satu periode? Nggak mungkin. Itulah sebetulnya dulu Indonesia membangun dengan GBHN, garis besar haluan negara. Cuman sayang di amandemen sehingga menjadi seperti ini. Pembangunan Indonesia hanya berdasarkan visi misi pemimpinnya saja. Sementara dari Pulau Jawa ini, dari mulai ujung Kulon sampai Surabaya, itu tidak bisa terputus-putus. Dia harus berkelanjutan. Nah, jadi kemudian apa gunanya dari pertemuan ini? Adalah sukses. Kami berdua ingin sukses dalam waktu yang pendek. Walaupun mungkin bisa diperpanjang ke periode selanjutnya, tapi itu mimpi nanti. Ini mimpi yang harus kita hadapi sekarang secara realita. Barangkali analisa kami salah. Tapi Indonesia sejak zaman transisi PJ ini agak tersendat pembangunan. Inilah momen definitif pimpinan daerah. Maka itu di sini ada wali kota. Saya akan bertanya kepada dia nanti. Pada saatnya saya memang harus bertanya.
Apa yang bisa dilakukan buat kotanya? Jadi sekali lagi Ibu Bapak sekalian, semua program ini untuk mensukseskan pembangunan. Pembangunan bukan hanya fisik. Manusia itu perlu dibangun. Bangun jiwanya, bangun raganya. Enggak ada gunanya kita bangunan megah, tapi SDM-nya no. Enggak ada gunanya. Kemudian serta program Benyamin. Tadi Adinda saya telah menjabarkan bersih, nyaman, indah. Kenapa keluar nama ini, Bang Bim? Jangan kalian pertanyakan hubungan saya dengan beliau. Terlalu pribadi. Ibu bapak sekalian, mungkin kalau ibu bapak pernah ke Kuala Lumpur, di sana ada rumah Peramli. Di sini maaf Bang Bim, saya datang ke rumah ayah anda di GO, sedih hati saya. Seorang tokoh nasional, tokoh budaya Betawi, beginilah hidupnya. Begitu juga Ibu Rahmi. Sebisa akan yang saya lakukan, saya akan memperhatikan semua keluarga budayawan sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, Benyamin S Award ini adalah satu apa ya Bu Zuhro, trigger untuk semangat. Tadi Bang Bim bilang ada PKK, ada Jumantik, ada Dasawisma, ada ini. Bagaimana caranya membuat mereka semangat? Ini hanya sebuah akronim saja. Sama juga pada waktu kami sebetulnya Ibu, kami nggak siap jadi gubernur dan wakil gubernur. Bayangin, kita diperintahkan tanggal 26, tanggal 28 daftar. Nggak siap. Sampai Mas Pram nanya sama saya, Bang, kita pakai nama apa ya? Udah nama Mas Pram aja, Bang dulu deh, nggak usah cari-cari yang ada Sonorido, ada yang Kun Fayakun, ada kita apa nih? Udah kita itu aja deh. Kami artinya nggak siap. Begitu kita daftar, saya udah bilang sama Mas Pram, Mas, maaf, Jakarta ini oranye, Jakarta bukan merah. Jadi Bu Juhro, nggak terlihat warna merahnya di Jakarta. Kita sembunyi di warna oranye. Tidak ada lambang partai karena kami paham kami cuma sendiri lawan 14. Kita minta izin dengan Ibu Ketua Umum bilang, silahkan kalian mendesain, mudah-mudahan menang. Alhamdulillah kami menang. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kami sangat menunggu usulan dan gagasan masyarakat ini. Tapi mari kita lihat, saya ingin sekali kebudayaan Betawi lebih ditingkatkan. Namun Jakarta kosmopolitan. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, tentu visi misi itu tidak lahir dari sebuah pemikiran biasa. Ini lahir dari sebuah undang-undang. Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 menyatakan DKJ adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Ada unsur persyaratan jadi kota global. Yang pertama, aktivitas bisnis harus 30%. Saya sangat yakin, walaupun mungkin insya Allah IKE akan selesai mungkin dalam waktu 5, 10 atau 20 tahun lagi, tapi ekonomi nasional di Jakarta akan tetap eksis. Jadi persyaratan kota global yang dirilis oleh sebuah lembaga Kini tahun 2023 ada 5 persyaratan untuk menjadi kota global. Pertama adalah ekonomi bisnis 30%. Kemudian kualitas SDM harus 30%. Karena itu kenapa kita lahirkan program sekolah gratis, negeri dan swasta. Kita bebaskan semua, kita putihkan semua ijazah anak-anak kita yang tidak tertebus karena tidak punya ekonomi. Kita lanjutkan, kontribusikan kartu Jakarta Mahasiswa Pintar.
Kalau dulu setiap tahun harus verifikasi, besok langsung 8 semester Ibu. Kita kerjasama dengan kampus sampai anak-anak lulus wisuda dibiayai oleh Pemda DKI. Kemudian kita akan tingkatkan gaji guru honorer minimal UMR, walaupun dengan proses berkala. Nah, jadi artinya bangunan yang mewah, kalau SDM-nya tidak kuat, sulit kita bersaing. Selanjutnya, nah di sini poin yang terpenting dari saya, yaitu pertukaran informasi. Kenapa Bang Bem atau kawan-kawan yang lain, Mas Pram dan kita akan membangun jaringan CCTV di seluruh RT RW se-Jakarta yang totalnya 30.418 titik. Karena ini menjadi satu persyaratan kota global. Mungkin CCTV hanya ada di sekitar ujung sini sampai HI sana. Kampung-kampung ada yang punya CCTV, tapi yang masang pribadi-pribadi. Kalau besok pemerintah daerah yang pasang. Karena ini bagian persyaratan the smart city, teknologi harus kuat. Setelah kami hitung investasi nggak besar, 380 miliar. Apa artinya mengamankan masyarakat Jakarta dari segala macam. Nah kemudian, nah di sini yang terpenting Bang Bim, teman-teman sekalian, persyaratan kota global, yaitu pengalaman budaya. 15%, artinya disinilah saya akan berdiri. Persyaratan ini Bang Bim. Bukan mimpi saya sebagai seniman, no. Dan kebudayaan harus apa? Internasional. Makanya saya bilang ke Bang Bim, kita ini punya panggung besar teman-teman sekalian. Kita punya panggung besar yang kita belum, Car Free Day. Maaf, mungkin kita cuma tahu setiap minggu jalan kaki olahraga. Saya bilang dengan semua, saya mau Car Free Day ini per 1 bulan sekali menjadi panggung besar untuk anak-anak kita. Tadi kita lihat anak-anak kita menari, cuma 6 orang. Besok saya akan mau 1.000 anak-anak menari di Car Free Day. Supaya sanggar-sanggar di Jakarta ini semangat. Supaya apa, anak masih mau memperhatikan kebudayaannya. Kalau mereka berlatih tapi tidak punya tempat ekspresi, nanti lama-lama mereka males untuk belajar tari lenong, tari topeng, tari Bali, nggak bisa. Pencak silat saya udah ngomong, apapun alirannya, biarkan mereka parade. Nggak lama, mungkin setengah jam. Artinya apa? Supaya perguruan silat, insya Allah saya sudah bilang dengan Pak Edi Naraplaya, saya akan wajibkan ekstrakurikuler silat masuk di sekolah-sekolah. Bukan diharuskan, biar mereka latihan taekwondo, mau karate boleh, mau judo boleh, tapi silat harus ada. Nah yang terakhir adalah interaksi politik. 10% harus ada persyaratan kota global. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf, saya datang mungkin agak terlambat. Ini sebetulnya saya tadi mau bilang sama staf saya mau mandi dulu Bu. Karena ini badan saya bau bandeng. Tadi kita habis pesta bandeng Bu. Bayangin Bu, Bang foto. Ini tangannya pegang ikan semua Bu. Aduh, gue bilang kacau nih, gue udah bau bandeng nih. Tadi minta maaf, makanya saya bilang, saya mau sampai sini mau toilet dulu. Aduh, pakai pagar pintu lagi. Kita udah nahan. Bayangin Bu, tadi dari rawa belum udah mau ke kamar mandi, nggak ada kamar mandi. Di sini pakai pagar pintu. Gua katanya bengkak nih, gue lama-lama nih. Nah, tadi artinya saya minta maaf, mungkin tadi Bapak Ibu menunggu lama, sampai pun operator bingung. Musik nggak disiapin, anak-anak udah pasang kuda-kuda, nyari musiknya yang mana? Nggak apa-apa, ini belajar. Ini bagian evaluasi untuk apa? Menghadapi sebuah globalisasi.
Mudah-mudahan dengan itu kita mengevaluasi, oh nggak bisa seperti ini, harus ada JR, harus ada kunjungan. Makanya maaf Bu, saya kemarin datang ke rumah dinas. Karena kebiasaan kalau saya syuting, BIM tahu. Sebelum syuting pasti kita lihat lokasi. Supaya kita tahu rumahnya kayak apa sih, oh begini. Karena informasi, Bang, rumah dinas insya Allah Februari sudah bisa digunakan. Kita datang Bu, mungkin setahun lagi belum kelar juga itu. Rumahnya dirubuhin total, bangun total. Ini bagaimana kita mau rumah dinas? Saya tanya sama tukang, kapan kelar? Perjanjian 19 Februari Bang. Pasti nggak kelar, gue bilang. Udah, habis itu langsung saya ke balai kota, lihat kantor Bu. Kantor ini Pak PJ udah bilang, Bang, maaf nih Bang, ini kantor udah hampir 1,5-2 tahun nggak dipakai-pakai. Ya nggak apa-apa, gue mau lihat dulu. Gue bilang, gue sorry nih, kita kebiasaan kalau syuting kalau mau kita mesti tahu duduknya di mana, ngadepnya kemana, warnanya apa. Bener warna belang belonteng. Kita buka kamar mandi, gue kata panggil siapa? Ipin, sini Pin. Ini udah berapa tahun lo nggak buka di pintu? Bau kamar mandi, gue tahu nih bau si Mandra. Jadi artinya ya begitulah. Padahal saya minta maaf, saya belum dilantik, tapi karena inilah bagian dari transisi. Mudah-mudahan kedatangan saya di sini adalah sebagai terpilih. Tapi insya Allah hasil dari diskusi ini saya tunggu. Karena kita ingin membangun. Dan momen membangun Bang Bim, kawan-kawan sekalian, yaitu tanggal 22 Juni tahun 2027. Ini sudah harus realisasi. Kenapa 22 Juni tahun 2027? Jakarta akan berulang tahun 500 tahun, 5 abad. Ini sudah harus menjadi awal. Ini sudah harus menjadi awal. Karena nggak mungkin transisi ini, Benyamin Award harus terjadi terus evaluasi. Benyamin Award ini bukan hanya untuk kebudayaan, tapi untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Wajib itu apa? Infrastruktur, transportasi, segala macam. Nah jadi kawan-kawan sekalian, saya ucapkan selamat diskusi. Saya sangat menunggu. Setelah ini serahkan kepada tim transisi untuk segera dibuatkan dalam format. Karena kami pun yakin, Bang Bim, teman-teman sekalian, program kami Bu Marwah belum bisa kami jalankan sekarang. Harus dirubah dalam APBD. Perubahan. Kalau sekarang APBD sudah diketuk dan program sudah ada, kami harus menjalankan ini. Itulah gunanya usulan dan gagasan ini untuk kita masukkan ke dalam perubahan. Jadi saya berharap mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bersemangat, pertemuan yang punya tujuan. Bahkan sebetulnya saya minta maaf, saya kebetulan dulu sekretaris dari BKN, Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan. Saya ingin sekali membuat kongres budaya. Mungkin bisa kita pikirkan, DKI kita bikin kongres budaya khusus Jakarta. Agar apa? Semua kebudayaan yang ada di Jakarta ini tertampung. Dan kita bisa berangkat dari mana? Kita bisa menitikkan. Namun yang pasti, goal yang paling terbesar 22 Juni tahun 2027 di saat Jakarta berulang tahun 500 tahun, 5 abad. Terima kasih, mudah-mudahan semangat dan saya tunggu hasil diskusi ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang salah-salah kata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Dul, izin ini ada kenang-kenangan di bawah penyerahan cindramata dari Bang Bim nih, Ketua Umum Mantap ya, Pak Ketua Pelaksana dan Sekretaris, silakan diberikan kenang-kenangannya nih, siapa tahu bisa ditempel nanti di ruang kerjanya. Oh udah, oh Masya Allah. Cincin udah ya. Nah ini dia. Iya, untuk para narasumber juga yang sudah hadir, kami persilakan untuk foto bersama juga para undangan, para pejabat pemerintah wilayah untuk mendampingi. Nah, ini luar biasa lukisannya ya.
Mas Pram dan Bang Dul. Nah, silakan Bapak. Ibu Marwa, silakan. Ya. Iya, kita ambil gambar terlebih dahulu. Nah, luar biasa. Kita sukseskan dan kita dukung pastinya ya program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Dul. 1, 2, 3. Iya. Oke. Iya, menyala. Sekali lagi. Iya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya untuk Wakil Gubernur kita, Bapak Haji Rano Karno. Dan sesaat lagi kita akan langsung mulai acara diskusi publik yang nanti akan diarahkan atau dibawakan langsung dipimpin oleh